penampilan tim 1 dari Kafilah SMA Amalia yang akan menyampaikan syahril Quran yang bertema Etika Berkomunikasi di Media Sosial dengan rujukan Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Qalam ayat 7. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, dan kinayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada the best people in the world, the best leader in the world, sang revolusioner akbar, Nabiullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah arsitektur sejati yang membangun pondasi layaknya pondasi-pondasi yang kokoh sehingga tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang tak bisa bertahan hidup sendiri. Dengan komunikasi, mereka menyampaikan aspirasi, membahas kontradiksi, hingga menjadikan sesuatu yang harmoni. Dengan komunikasi, kita bisa hadir di tempat ini, namun tanpa komunikasi, bisa jadi para hadirin melarikan diri. Hal ini senada dengan pendapat salah seorang pakar komunikasi dunia, Jeff Selesky. Ia menyatakan dewasa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencengangkan konsekuensinya. Satu sisi lain melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan informasi baik melalui media cetak dan elektronika, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan musabbaqah syarhil Quran dengan tajuk Etika Berkomunikasi di Media Sosial. Sebagai rujukannya Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum
ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan asmamu, ya Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan suatu kewaspadaan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya benar-benar meneliti berita yang berasal dari orang-orang fasik, sehingga nantinya tidak ada yang mengambil keputusan dan melakukan tindakan berdasarkan perkataan orang-orang fasik tersebut. Saat ini kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung melalui teknologi informasi, teknologi komunikasi dengan segala kecanggihannya. Seakan-akan dunia ini menjadi borderless atau tanpa batasan. Namun, di sisi lain, ternyata kemudahan-kemudahan itu mulai mengalihkan kehidupan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Banyak orang yang terlena dan nyaman dengan dunia maya sampai lupa bagaimana kehidupan di dunia nyata. Sehingga dia menjadi acuh tak acuh pada lingkungannya, membuat jarak semakin lebar dengan orang-orang yang dekat dengannya. Di satu sisi lain, bisa dekat dengan orang yang jauh, tapi di sisi lain malah jauh dengan orang yang dekat. Semua itu terjadi karena adanya media sosial. Hadirin rahimakumullah, media sosial saat ini menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Hampir semuanya memiliki akun media sosial sebagai bentuk eksistensi dalam sosial medianya. Dengan melihat keaktifan pengguna media sosial tersebut membuktikan bahwa hampir seluruh menerima manfaat yang sangat besar. Akan tetapi, fenomena penggunaan media sosial ini memiliki dampak yang sangat buruk dan memiliki dampak yang negatif. Bahkan hanya akan menimbulkan perpecahan, fitnah, bahkan tindakan kriminal. Lantas, apa saja etika bermedia sosial? Yang pertama, penggunaan komunikasi yang baik. Penggunaan komunikasi yang baik sangat dianjurkan ketika kita ingin berkomunikasi di media sosial. Menjadi penerima atau pemberi materi. Ketika kita menerima atau memberi materi, layaknya gunakan percakapan yang sopan dan santun, bahkan dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, tindakan kekerasan berdasarkan sara dan pornografis atau ras.
Beragam informasi yang akan diunggah di media sosial sebaiknya menghindari penyebaran yang mengandung kekerasan, pornografi, atau sara, suku, ras, dan agama. Hadirin rahimakumullah, beranjak ke etika yang ketiga, berita yang diinfokan adalah berita yang benar atau berita yang real. Kebenaran atau kepastian dari sebuah berita merupakan hal yang sangat perlu ditekankan. Bagi pengguna jejaring sosial ini, kita harus cerdas. Jangan sampai tertipu dengan berita hoax. Sumber beritanya jelas, halnya dari mana, kita harus memperhatikan itu semua. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 7 sebagai berikut. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim. Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, ajaklah kepada jalan Tuhanmu ya Muhammad, kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil ini merupakan dalil yang benar, dalil yang bersih dari penyerupaan yang keliru. Hadirin sekalian, layakkah seorang insan berkomunikasi tanpa ada kebijaksanaan dalam ucapannya? Pantaskah seorang muslim menebar informasi tanpa adanya hikmah bagi para pembaca dan pendengarnya? Layakkah seorang muslim memaki-maki muslim yang lain hanya karena tidak sependapat dengan amaliyahnya? Jawabannya hadirin, tidak. Informasi pada era reformasi, komunikasi pada zaman teknologi, ada dampak positif juga negatif, seperti pendapat dari Jeff Zelensky. Jika ingin terhindar dari bahaya, Maka harus berpegang pada etika. jika tanpa ada etika di dada, Siap-siap tanggung apa akibatnya. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para konsumen informasi, saring sebelum sharing. Telusuri kebenaran informasi melalui komunikasi yang terjalin tiap lini. Hindarkan informasi dari unsur penghinaan dan juga unsur pencelaan sebelum musuhmu datang di kehidupan. Hadirin sekalian, oleh karena itu, izinkan kami mengakhiri syarhil Quran ini dengan sebuah pantun. Banyaknya pulau di Indonesia, terbentang luas layaknya samudra. Wahai kawan, berkomunikasilah dengan bijaksana. Hindari informasi yang menuai kebohongan belaka. Wassalam.